Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melanie Amelia. Di sini judul proposal saya yaitu pengaruh terapi butterfly hug terhadap tingkat kecemasan pada remaja. Adapun latar belakangnya di sini, masa remaja merupakan masa dimulainya masa pubertas dan berakhirnya proses pendewasaan. Menurut WHO, remaja adalah orang-orang yang berusia 10 dan 19 tahun. Sementara itu, berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja ini mencakup penduduk dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Menurut perspektif lain, yaitu BPKKBN, menggambarkan remaja sebagai individu yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Menurut WHO 2020 menyatakan jumlah remaja di dunia kurang lebih 1,2 miliar atau sekitar 18% dari total penduduk Indonesia, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik 2023 di tingkat nasional menyatakan jumlah penduduk usia 10 hingga 24 tahun berjumlah 66,74 juta jiwa atau mencakup 24,2% dari total penduduk sebesar 275.077 juta jiwa pada tahun 2022. Menurut data sensus BPS Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, jumlah remaja usia 10 sampai 14 tahun berjumlah 479.767 jiwa, 247.063 laki-laki dan 232.074 perempuan usia 15 sampai 19 tahun berjumlah 491.226 jiwa dan 254.311 laki-laki dan 236.915 perempuan, sedangkan menurut data sensus Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2023, jumlah remaja usia 10 sampai 14 tahun berjumlah 72.179 jiwa, 37.135 laki-laki dan 35.044 perempuan, sedangkan usia 15 sampai 19 tahun berjumlah 71.869 jiwa, 37.245 laki-laki dan 72.457 perempuan. Saat remaja berada pada tahap ini, banyak jenis perubahan yang terjadi, baik hormonal, fisik, psikologis, dan sosial. Salah satu yang terkait dengan masalah ini yaitu perubahan psikologis adalah berkembangnya kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan kelompok gangguan penting yang menggambarkan rasa takut yang berlebihan dengan respon perilaku emosional dan fisiologis. WHO memproyeksikan bahwa tahun 2020 gangguan kecemasan akan menjadi penyebab utama kecacatan pada masyarakat di tingkat global. Dengan gangguan mental memberikan kontribusi sekitar 15% dari mobilitas global, Amerika kehilangan 80 miliar setiap tahunnya karena hilangnya produktivitas akibat penyakit mental. Sebuah penelitian di Inggris terdapat dua kelompok, orang kulit putih dan orang keturunan Afrika, menemukan bahwa tingkat gangguan kecemasan 9% lebih tinggi pada orang kulit putih dibandingkan keturunan Afrika. Menurut temuan Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia menyatakan 1 dari 3 remaja Indonesia berusia 10 hingga 17 tahun dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental. Dalam 12 bulan terakhir, jumlah ini setara dengan 15,5 juta remaja di tanah air. Di Indonesia, 1 dari setiap 20 remaja yang berusia 10 hingga 17 tahun menderita masalah kesehatan mental. Jumlah ini setara dengan 2,45 juta remaja di tanah air. Di kalangan remaja, Indonesia mengalami gangguan mental sebanyak 83,9 mengalami disfungsi keluarga, diikuti dengan teman sebaya 62,1%, sekolah atau pekerjaan 58,1%, dan stres pribadi yaitu 46%. Di Indonesia, prevensi gangguan mental afektif seperti gangguan kecemasan dan depresi. Depresi tersebut adalah 6%.
dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Prevalensi gangguan kecemasan di Sumatera Barat saat ini sebesar 4,5% dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan Kementerian Kesehatan 2020, terdapat 18.373 orang yang mengalami gangguan kecemasan, lebih dari 23.000 orang mengalami depresi, dan sekitar 1.193 orang mengalami percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, masalah kecemasan memerlukan intervensi berupa pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Ada beberapa teknik penyembuhan diri yang digunakan untuk mengatasi ketakutan seseorang. Upaya penyembuhan diri juga mencakup relaksasi. Pelukan kupu-kupu atau disebut dengan butterfly hug merupakan terapi stimulus diri yang untuk meredakan rasa cemas dan membuat merasa lebih rileks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wayuni dan kawan-kawan di SMP 2 Indramayu Utara, hasil penelitian ini didapatkan adanya perubahan yang signifikan pada tingkat kecemasan remaja sebelum dan sesudah penerapan kombinasi metode pelukan kupu-kupu dan intervensi terapi musik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nasbulfah dan kawan-kawan 2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan tahun 2022, hasil penelitian didapatkan bahwa adanya pengaruh terapi pelukan kupu-kupu dan penurunan tingkat kecerdasan mahasiswa dalam penelusuran disertasinya. Di sini rumusan masalah yang saya angkat yaitu apakah ada pengaruh terapi butterfly hug terhadap tingkat kecemasan remaja, dan tujuan penelitiannya di sini tujuan umum untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi butterfly hug terhadap tingkat kecemasan pada remaja. Tujuan khususnya yaitu diketahui rata tingkat kecemasan sebelum diberikan terapi butterfly hug dan diketahui rata tingkat kecemasan sesudah diberikan terapi butterfly hug dan diketahui pengaruh terapi butterfly hug pada remaja. Manfaat penelitiannya di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, bab 2, pengertian remaja yaitu, menurut WHO, remaja mengacu pada orang-orang yang berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pengertian remaja lainnya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Menurut BKKBN, remaja usia 10 dan 24 tahun dan belum menikah. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, antara usia 10 sampai 24 tahun, di mana masa tersebut seorang mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, tahap pertumbuhan dan perkembangan remaja. Di sini yang pertama yaitu remaja pada fase awal, 11 tahun sampai 13 tahun. Selama fase awal ini, masa remaja yaitu masa pubertas. Terjadinya perubahan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan. Pada remaja pada fase pertengahan, 14 sampai 17 tahun, terjadinya bentuk fisik mengalami perkembangan menuju kedewasaan. Remaja pada fase akhir yaitu 18 sampai 21 tahun. Pada usia ini remaja mulai berperilaku lebih matang, baik dalam berpikir maupun berperilaku. Karakter remaja, di sini ada karakteristik remaja yang pertama yaitu masa remaja sebagai periode yang penting, masa remaja sebagai periode peralihan, masa remaja sebagai periode perubahan, masa remaja sebagai usia bermasalah, masa remaja sebagai masa mencari identitas, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, masa remaja sebagai ambang dari masa dewasa. Di sini pertumbuhan dan perkembangan remaja yaitu ada yang pertama pertumbuhan aspek fisik. Pada laki-laki, perubahan meliputi pertumbuhan tulang, pembesaran buah zakar, perubahan rambut kemaluan, perubahan suara awal, ejakulasi, serta pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya. Pada wanita yaitu perubahan yang dialami adalah pertumbuhan tulang, pertumbuhan payudara, mencapai tinggi badan maksimal setiap tahun, menstruasi, tumbuhnya bulu ketiak. Yang kedua yaitu perkembangan aspek psikologis. Perubahan yang terjadi yaitu pada remaja, usia di mana seorang menyatu dengan masyarakat sebagai individu dewasa. Selanjutnya, kematangan seksual membawa konsekuensi
berkonsekuensi pada munculnya dorongan dan emosi yang baru, munculnya kesadaran diri dan penilaian kembali terhadap obsesi dan cita-cita. Masalah psikologis yang terjadi pada remaja yaitu perubahan perilaku, fluktuasi suasana hati, kesulitan konsentrasi, penurunan berat badan, menyakiti diri sendiri, munculnya berbagai masalah kesehatan, emosi intens. Faktor perkembangan remaja yaitu ada faktor genetik dan faktor eksternal. Yang ketujuh yaitu tugas perkembangan remaja. Di sini yaitu mampu menerima kondisi fisiknya, mampu menerima dan memahami peran seksual orang dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada kecemasan. Pengertian kecemasan merupakan respon adaptif seseorang terhadap stres akibat kejadian yang tidak terduga. Kecemasan terjadi ketika seseorang merasakan perubahan citra atau fungsi tubuh, ketergantungan pada orang lain, perubahan gaya hidup, mempunyai masalah keuangan, atau merasa tidak terkendali. Tanda-tanda dan gejala kecemasan di sini itu ada tanda-tanda fisik seperti gelisah, gugup, gemetaran, perasaan cemas, detak jantung cepat. Tanda-tanda perilakunya yaitu perilaku menghindar, perilaku melekat, dan perilaku gelisah. Tanda-tanda kognitif yaitu ketakutan atau kekhawatiran terhadap sesuatu, terpaku pada sensasi kecemasan, kewaspadaan berlebihan terhadap sensasi tersebut. Penyebab kecemasan yaitu ada dari lingkungan, emosi yang ditekan, dan fisiologis atau sebab fisik. Tingkat kecemasan di sini yaitu ada kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik. Akibat dari kecemasan yaitu yang kelima yaitu adalah simptom suasana hati, simptom kognitif, simptom motorik. Selanjutnya yang keenam yaitu macam-macam gangguan kecemasan yaitu gangguan kecemasan umum, fobia, panik, post-traumatic stress disorder, social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Penata laksananya yaitu di sini ada farmakologis dan non-farmakologis. Pada farmakologis yaitu ada anti-ansietas. Obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi kecemasan termasuk benzodiazepin yang meningkatkan neurotransmitter yang disebut GABA di otak sehingga menghampas impuls otak yang menyebabkan rasa takut dan panik. Contohnya obat antara lain yaitu alprazolam, lorazepam, diazepam, dan clobazam. Non-farmakologisnya yaitu ada terapi musik, terapi kognitif behavioral terapi, selanjutnya ada terapi butterfly hug. Di sini selanjutnya pengertian butterfly hug. Butterfly hug yaitu merupakan metode stimulasi bilateral langsung seperti gerakan dan tekanan intramuskular untuk mengurangi kecemasan dan menenangkan pikiran. Di sini manfaat butterfly hug ini yaitu menenangkan pikiran dan dapat mengendalikan emosi, menyeimbangkan belahan otak kiri dan kanan, membantu seseorang mencapai keadaan rileks, membentuk rasa percaya diri, menciptakan perasaan keamanan, memicu perasaan senang dan sedih, dan menghilangkan rasa sakit, menurunkan tingkat kecemasan sehingga dapat berujung pada penurunan kecemasan. Di sini prosedur terapi butterfly hug ini yaitu cari tempat yang nyaman dan tenang dan duduklah dengan tegak. Menganjurkan klien secara perlahan menutup mata dan memulai menarik nafas secara perlahan sekitar 3-5 kali. Jika memungkinkan, bernafaslah melalui diafragma. Selanjutnya yaitu kemudian secara perlahan mulailah mengetuk atau mengepalkan jari-jari secara bergantian. Lakukan butterfly hug 4-6 kali selama fase pengisian. Minta klien untuk mengatakan apa yang dirasakan atau memberikan afirmasi positif. Ulangi ketukan sayap hingga emosi yang dirasakan stabil dan menyenangkan. Lakukan pemberian terapi butterfly hug ini sebanyak 3 kali dalam 3 hari secara berturut-turut selama 10 menit saat pertemuan. Selanjutnya yaitu ada kerangka konsep.
Di kerangka konsep ini, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa antara 10 sampai 24 tahun, di mana masa tersebut seseorang mengalami berbagai perubahan fisik yang signifikan, baik secara fisik maupun mental. Kecemasan adalah keadaan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi, baik itu menyangkut suatu masalah yang terbatas maupun sesuatu yang aneh. Tanda dan gejala kecemasan yaitu tanda fisiknya gelisah, gemetar, keringat, suara gemetar, pusing, atau pingsan. Di sini tanda-tanda perilakunya seperti perilaku menghindar, perilaku melekat, dan perilaku gelisah. Tanda-tanda kognitifnya yaitu kekhawatiran pada sesuatu, takut kehilangan kendali, dan sulit konsentrasi. Penata laksanaannya dalam mengurangi kecemasan dengan menggunakan terapi non-farmakologis yaitu terapi butterfly hug. Di sini ada kerangka konsep teori. Di sini ada remaja. Pada remaja tersebut terjadi perubahan, terdapat dua perubahan fisik dan perubahan psikologis. Kalau perubahan fisik pada laki-laki yaitu perbesaran buah zakar, perubahan rambut kemaluan, keluarnya cairan melalui cairan mani, perubahan suara. Pada wanita yaitu pertumbuhan payudara, tumbuhnya rambut hitam pada kemaluan dan menstruasi. Selanjutnya ada perubahan psikologis, usia di mana seseorang menyatu dengan masyarakat sebagai individu dewasa. Kematangan seksual membawa konsekuensi pada munculnya dorongan dan emosi yang baru, perubahan intelektual yang khas dalam cara berpikir anak, mudah memungkinkan terjadinya integrasi ke dalam hubungan sosial orang dewasa. Di perubahan psikologis ini terdapat masalah psikologis pada remaja, yaitu perubahan perilaku, fluktuasi suasana hati, kesulitan berkonsentrasi, penurunan berat badan, menyakiti diri sendiri, munculnya berbagai masalah kesehatan, dan emosi intens. Didapatkan kecemasan dari masalah psikologis remaja. Pada kecemasan tersebut, ada dua pengobatan yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Pada farmakologis ada berupa obat yang diberikan yaitu benzodiazepin, antidepresan, progabalin, busiporon, di non-farmakologis yaitu terapi musik, terapi kognitif behavioral terapi butterfly hug. Kerangka konsepnya yaitu variabel independennya yaitu terapi butterfly hug, variabel dependennya yaitu tingkat kecemasan remaja. Hipotesa penelitian ini yaitu HA-nya adanya pengaruh terapi butterfly hug terhadap perubahan tingkat kecemasan pada remaja. Selanjutnya bab 4, metodologi penelitian. Jenis dan desain penelitian di sini. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif pre-eksperimen dengan pendekatan on-group pretest post-test. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah adanya pengaruh dari sebuah variabel independen, terapi butterfly hug, dan variabel dependen tingkat kecemasan pada remaja. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja di tempat penelitian dengan memenuhi kriteria sampel yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya ada teknik teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel independennya yaitu terapi butterfly hug, variabel dependennya yaitu tingkat kecemasan pada remaja. Definisi operasionalnya yaitu variabel dependennya yaitu tingkat kecemasan pada remaja. Definisi operasionalnya yaitu kecemasan adalah keadaan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi, baik itu menyangkut suatu masalah yang terbatas maupun sesuatu yang aneh. Selanjutnya alat ukurnya menggunakan kuesioner Harsh, skalanya ordinal, skornya yaitu tidak ada kecemasan, skornya yaitu kurang dari 14. Kecemasan ringan skornya 14 sampai 20, kecemasan sedang yaitu skornya 21 sampai 27, kecemasan berat skornya 28 sampai 41,
panik yaitu skornya 45-56. Selanjutnya, variabel independennya yaitu butterfly hug. Butterfly hug adalah metode terapi di mana seseorang memberikan nasihat pada diri sendiri terhadap bagaimana merasa lebih baik. Teknik pelukan kupu-kupu juga terbukti meningkatkan kadar oksigen darah dalam darah dan memberikan efek yang menenangkan. Alat ukurnya itu SOP. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu questionnaire HARS yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Etika penelitiannya yaitu ada otonomi, beneficence yaitu bermanfaat, justice keadilan, confidential yaitu kerahasiaan responden, dan maleficent yaitu tidak merugikan. Yang selanjutnya ada jenis dan tahap pengumpulan data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan kuesioner HARS untuk mengukur tingkat kecemasan yang terdiri dari 14 item. Pengolahan datanya yaitu ada editing, pemeriksaan data, coding, pengolahan data, entry, memasukkan data, cleaning, pembersihan data, dan tabulating yaitu tabulasi data. Selanjutnya ada analisa data yaitu analisa univariat. Analisa data digunakan untuk mengukur, melihat tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan terapi butterfly hug. Nah, selanjutnya analisa bivariat yaitu tujuan dari analisa bivariat ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari terapi butterfly hug dan tingkat kecemasan dengan uji marginal homogeneity. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.